7 mindset entrepreneur yang harus dimiliki oleh pengusaha muda tentunya. Di vlog sebelumnya kan aku memberitahukan untuk mempunyai goal setting. Assalamualaikum, halo teman cantik, selamat datang di channel aku, Yuli Sahara. Oke teman cantik, jadi vlog aku kali ini benar-benar sangat luar biasa banget buat teman cantik yang lagi memulai usaha tentunya. Apa sih? Yaitu aku akan memberikan 7 mindset entrepreneur yang harus dimiliki oleh pengusaha muda tentunya. Apa aja sih mindsetnya teman cantik? Ikutin terus yuk! Teman cantik, sebelum aku kasih tahu tips-tipsnya, jadi aku mau jelasin dulu nih teman cantik, apa sih arti dari entrepreneur? Entrepreneur muda belakangan ini jadi topik yang menarik teman cantik di tahun 2022 ini. Nah, banyak banget pengusaha muda yang ingin sukses membangun bisnis terutama. Namun faktanya memang tidak mudah untuk mewujudkan keinginan tersebut. Akibatnya banyak pula di antara mereka yang akhirnya gagal dan memilih untuk menyerah tentunya teman cantik. Padahal ada 7 mindset yang harus mereka miliki tentunya. Nah, apa aja sih mindsetnya teman cantik? Ikutin terus ya. Nah, nomor 1 yaitu memiliki visi dan misi yang besar. Apa sih visi dan misi yang besar itu teman cantik? Nah, setiap perusahaan yang dijalankan dengan serius tentunya pastinya memiliki visi dan misi yang besar untuk berkembang. Umumnya kedua hal tersebut mewakili cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan teman cantik. Ketika menjalankan visi dan misi perusahaan, pasti teman cantik menghadapi berbagai macam tantangan tentunya. Nah, teman cantik perlu menghadapi tantangan apapun yang akan datang sebaik mungkin, sebab visi dan misi yang besar bukan hanya untuk menunjukkan kehebatan perusahaan, tetapi juga untuk melatih teman cantik untuk menjawab tantangan dan menemukan solusi terbaik di setiap masalah yang datang di bisnis teman cantik nanti. Dan kedua, dapat bekerja sama dalam tim. Nah, apa sih dapat bekerja sama dalam tim itu? Nah, jadi yang aku jalanin ini dalam bisnis aku sendiri, bisa bekerja sama dengan tim, yaitu berkomunikasi yang baik. Tetapi ketika teman cantik ingin menjadi seorang pengusaha muda sukses dari nol, teman cantik harus dapat bekerja sama dalam tim. Tentunya itu penting sekali ya teman cantik. Kemampuan ini sangat penting. Kenapa alasannya? Di dalam menjalankan bisnis atau perusahaan, teman cantik tidak mungkin bekerja sendirian dong. Tentunya pasti butuh orang-orang yang ada di sekeliling teman cantik tentunya ya, karyawan, terus partner kerja seperti itu. Nah, teman cantik juga pasti memerlukan bantuan orang lain untuk mengerjakan berbagai macam keperluan gitu. Nah, ada juga kerjasama tim yang baik, tidak hanya membuat bisnis teman cantik ini semakin berkembang, namun juga antar tim bisnis ini kita harus saling membantu dan berbagi pengetahuan tentunya teman cantik. Sistem kerja dalam perusahaan itu teman cantik juga harus membuat di mana perusahaan itu akan menjadi lebih baik lagi dan ada koreksian setiap minggunya, seperti itu teman cantik. Nah, jadi jika kemampuan teman cantik bekerja dalam tim sudah bisa berjalan dengan baik, nah teman cantik harus mulai fokus nih dalam setiap pengembangan tahapan, karena pekerjaan operasional bisa dilakukan oleh anggota seperti karyawan tentunya teman cantik. Artinya kemampuan mendelegasikan tugas juga perlu dimiliki sehingga bekerja sama dalam tim bisa berjalan dengan lancar. Contohnya misalkan karyawan yang satu dia tidak bisa menjalankan tugasnya yang diberikan oleh saya pribadi. Nah,
ada lagi satu karyawan yang bisa menjalankan apa yang saya perintahkan. Nah, yang itu dinamakan dalam bekerja bareng tim gitu, teman cantik. Nah, yang ketiga adalah teman cantik harus berani mengambil resiko. Apa sih itu? Teman cantik sebagai seorang entrepreneur tentunya harus dituntut mengambil resiko dan berpikir out of the box tentunya. Nah, selain itu, teman cantik juga harus berpikir bisa fokus dalam melakukan aksi ketika menentukan langkah-langkah strategis yang sudah diterapkan gitu, teman cantik. Tapi teman cantik harus tahu juga ya, tanpa adanya aksi nyata, rencana sebaik apapun akan selamanya tetap dalam bentuk rencana tanpa ada realisasi. Tentunya itu harus diingat ya, teman cantik. Itulah sebabnya selain bisa membuat rencana, teman cantik juga harus mengetahui cara mengeksekusikan setiap langkah sehingga seluruh rencana teman cantik ini bisa diwujudkan dengan nyata tentunya, teman cantik. Nah, jangan lupa ya untuk hindari kebiasaan menunda-nunda. Itu adalah hal yang benar, hal yang tidak baik untuk dilakukan dalam bisnis, teman cantik. Contohnya seperti ini, kita itu bangun tidur harus benar-benar sudah mempunyai target. Apa sih targetnya? Kita malamnya harus sudah menulis apa yang harus kita kerjakan di besok pagi gitu. Jadi kayak misalkan kita bangun pagi subuh, kita pagi-pagi itu di hari itu kita sudah punya strategis dan target. Hari ini tuh kita mau ngapain, jangan ditunda-tunda apa yang kita mau lakukan. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh, teman cantik. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita dalam bisnis lagi mendapatkan kegagalan, terus kayak misalkan mendapatkan masalah, jangan pernah menyerah. Kita harus terus bangkit lagi karena kesempatan memperbaiki itu sangat besar sekali, teman cantik. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, yang keempat adalah mampu mengoptimalkan penjualan. Apa sih itu, teman cantik? Nah, pasti sebagai pemilik bisnis tentunya tahu dong mana yang produknya itu bisa menguntungkan penjualannya lebih besar lagi. Namun, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, pasti perlu memiliki produk yang menarik sehingga dibutuhkan oleh customer, teman cantik. Nah, jadi dalam melakukan penjualan yang dibutuhkan oleh customer produknya, kita juga harus membangun branding yang baik terhadap perusahaan atau bisnis yang teman cantik jalankan juga. Perlu dilakukan secara konsisten dan fokus ya, teman cantik, jangan lupa. Nah, maka dari itu lakukan riset secara berkesinambungan demi mencari tahu tentang target konsumen yang sesuai dengan produk yang teman cantik akan jual nanti. Nah, jika sudah mengetahui target audiens, langkah selanjutnya adalah menyiapkan strategis pemasaran yang tepat tentunya. Apa bisa sih menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kompetitor? Contohnya, teman cantik mau berjualan produk A. Nah, di kompetitor sebelah itu kira-kira dia berjualan apa? Nah, teman cantik harus menawarkan sesuatu yang beda yang dimiliki oleh kompetitor sebelah tentunya. Nah, berikan informasi bahwa produk yang teman cantik jual itu menjadi solusi bagi masalah orang-orang yang menjadi target market teman cantik. Nah, jadi teman cantik juga bisa melakukan promosi melalui saluran media sosial e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan sekarang itu lagi trennya di tahun 2022 ini yaitu adalah TikTok Shopping tentunya, teman cantik. Nah, itu akan memperluas jangkauan teman cantik untuk menawarkan produk yang teman cantik jual nanti. Nah, teman cantik, yang kelima adalah ingin menjadi lebih baik. Apa sih itu, teman cantik? Nah, seperti yang aku sering lakukan di bisnis aku nih ya, teman cantik. Jika ingin menjadi seseorang pengusaha yang sukses tentunya di usia muda seperti aku ya, teman cantik, jangan pernah merasa puas ketika mendapatkan sebuah pencapaian. Contohnya, di tahun 2021 kemarin aku mendapatkan pencapaian yang luar biasa tentunya ya. Nah, aku nggak akan puas. Jadi tahun 2022 ini aku memiliki target pencapaian yang sangat lebih besar lagi tentunya, teman cantik. Nah, itu harus ditanamkan terus di dalam diri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tentunya. Memang tidak mudah untuk memotivasi diri kita menjadi lebih baik ya, teman cantik. Namun, teman cantik bisa mencoba dengan berjanji pada diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Contoh
Contohnya kita yang tadi sudah sebelum di vlog sebelumnya kan aku memberitahukan untuk mempunyai goal setting. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita ada di diri kita sekarang ini harus dibuat lebih baik lagi di masa depan. Contohnya seperti itu ya. Dengan begitu teman cantik juga akan merasa lebih semangat lagi untuk menjalani bisnisnya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Apa sih nomor 6 itu? Tipsnya mencintai bisnis yang telah dibangun. Apa itu? Pekerjaan apapun yang teman cantik merasa lebih ringan dan menyenangkan ketika teman cantik mencintai pekerjaan tersebut. Begitupun dengan bisnis yang teman cantik sedang bangun. Ketika teman cantik sudah mencintai bisnis yang teman cantik jalankan, teman cantik akan merasa terdorong untuk melakukan yang terbaik untuk bisnis tersebut, teman cantik. Contohnya setiap yang kita jalankan di bisnis tersebut, teman cantik harus memiliki hati. Hati itu dalam artian kita menjalankan bisnis itu dengan rasa cinta, dan itu kalau misalkan kita sudah mendapatkan rasa cinta dalam bisnis yang kita jalankan, insya Allah bisnis yang kita jalankan ini akan lebih besar lagi tentunya. Nah, ini yang terakhir teman cantik, yang ketujuh, yaitu belajar dan terus belajar. Seperti halnya teknologi dan kemajuan zaman yang terus berkembang, pengetahuan pun mengalami perkembangan yang pesat. Jangan sampai teman cantik tertinggal. Kemauan belajar yang tinggi merupakan salah satu mindset seorang entrepreneur tentunya. Sukses yang harus teman cantik miliki. Ketika teman cantik merasa puas dengan satu ilmu yang teman cantik miliki, nah teman cantik itu akan tertinggal jauh oleh mereka yang terus belajar hal-hal baru tentunya. Mungkin itu saja 7 tips dari aku untuk membangun mindset untuk pengusaha muda di zaman dan tahun 2022 ini. Oke teman cantik, mudah-mudahan dengan vlog aku hari ini termotivasi dan lebih semangat lagi untuk teman cantik menjalankan bisnisnya di tahun 2022 ini. Teman cantik jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Jaga kesehatan, jaga pola makan karena kita cantik dan kita kaya. Bye-bye. Assalamualaikum.